singkat cerita akhirnya terjadi peperangan sengit di antara Gatotkaca dan Bomo Sitijo atau Bomo Narokosuro itu tadi. Gatotkaca pada saat itu akhirnya berhasil mematahkan leher Sitijo, namun di situ si Bomo Narokosuro itu tadi mengeluarkan ajiannya Pancasona dan bisa hidup lagi di situ, Mas Bayu. Nah, Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam. Nah, kemarin Mas Gurit menyebutkan salah satu lakon yang berkaitan dengan Boma Narakasura. Iya. Yaitu lakonnya bernama Kikis Tunggorono. Ya, benar sekali. Itu bagaimana sebenarnya ceritanya, Mas? Oh iya, Mas Bayu. Tolong Mas Gurit ceritakan agar saya dan pemirsa jadi tahu tentang lakon Kikis Tunggorono. Ya Mas Bayu, nah itu yang saya ketahui lakon Kikis Tunggorono itu tadi salah satu lakon yang sangat fenomenal, sering dipentaskan di pagelaran-pagelaran. Lakon Kikis Tunggorono itu tadi Mas Bayu. Nah, sepengetahuan saya itu adalah salah satu lakon yang fenomenal dan banyak sekali dipentaskan di pagelaran-pagelaran wayang kulit. Lakon Kikis Tunggorono itu tadi menyangkut tentang Bomo yang berseteru dengan si Gatotkaca, Mas Bayu. Nah, cerita tersebut dimulai ketika di negara Trajutresna, negaranya Prabu Bomo Narokosuro itu tadi, dia pada saat itu dihadap oleh patihnya Pancatnyono. Sang raja itu tadi memikirkan daerah bawahnya, daerah kekuasaannya yang dipimpin oleh seorang adipati bernama Adipati Wahono. Daerah tersebut, Adipati Wahono itu tadi memimpin salah satu daerah yang bernama Tunggorono, daerah Tunggorono itu tadi. Nah, pada saat itu sang adipati itu tadi beberapa waktu tadi tidak sowan, tidak datang ke Pasewakan negara Trajutresna. Hal tersebut membuat sang Prabu Bomo itu tadi merasa ada yang ganjil di situ. Pada saat itu dia juga mendengar kabar bahwasanya dia mempunyai mata-mata, bahwa sang adipati itu tadi ingin membalilo atau membangkang istilahnya, tidak mau diatur lagi oleh negara Trajutresna itu tadi, Mas Bayu. Nah, pada saat itu diceritakan juga sang Wahono itu tadi, Adipati Wahono tadi, menurut sang mata-mata itu tadi, dia itu sudah siap mau mendirikan negara sendiri menurut sang mata-mata itu tadi, Mas Bayu. Ternyata Adipati Wahono itu menurut kabar yang beredar dia mau balilo ya Mas, ya, pada kerajaan. Ya, kepada Trajutresna itu tadi, Mas Bayu. Terus apa yang dilakukan Prabu Bomo, Mas? Nah, di situ sang raja itu tadi, Prabu Bomo itu tadi lalu mengutus patihnya Pancatnyono itu tadi untuk datang menemui si Adipati Wahono itu tadi, menanyakan tentang kesanggupannya itu tadi, masih mau atau tidak menjadi bawahan negara Trajutresna itu tadi. Kalau tidak mau, Pancatnyono itu tadi diberi kewenangan untuk membunuh atau mengakhiri hidup si Adipati Wahono itu tadi, Mas Bayu. Nah, pada saat itu setelah mengutus si Pancatnyono itu tadi, tiba-tiba datang utusan dari negara Pringgondani, yaitu Kala Bendono. Nah, di situ ia mengatakan bahwasanya dia diutus oleh Gatotkaca untuk memberikan sebuah surat
kepada si Prabu Bomo itu tadi. Nah, surat tersebut diceritakan akhirnya diberikan kepada Prabu Bomo itu tadi. Setelah dibaca oleh sang raja, surat tersebut berisi tentang pemberitahuan bahwasanya Adipati Wahono itu tadi sudah beberapa waktu tinggal di Pringgondani, dan mengatakan bahwa wilayah Tunggorono itu tadi dulunya merupakan daerah kekuasaan Pringgondani, Mas Bayu. Jadi bukan kekuasaan si Trajutrisno, melainkan kekuasaan Pringgondani. Nah, Gatotkaca pada saat itu lalu meminta kepada si Bomo Naroko itu tadi agar hadir di dalam sarasehan atau rapat yang akan diadakannya. Istilahnya si Gatotkaca mengundang Bomo untuk mengadakan sarasehan tentang bagaimana sebenarnya wilayah Tunggorono itu tadi, dan mengundang para sesepuh, para raja, yaitu yang mengetahui tentang pemetaan wilayah-wilayah itu tadi, yaitu sang eyang dari negara Wirata, yaitu Prabu Matswapati di situ, Mas Bayu, sebagai penengah di situ. Ya, ternyata dahulunya itu wilayah Tunggorono itu merupakan wilayahnya Pringgondani, miliknya si Gatotkaca, Mas Bayu. Dan itu sekarang yang membuat Adipati Wahono ingin mengembalikan ke asalnya. Ya, gitu. benar sekali, Mas Bayu. Nah, pada saat itu setelah sang raja itu tadi membaca surat yang diberikan Kolobendono itu tadi, dan ternyata hal tersebut membuat si Prabu Bomo itu tadi tidak suka. Dia menunjukkan raut wajah yang tidak suka, dia marah. Ya, pada saat itu memiliki pendirian, dia tetap ingin memiliki bumi Tunggorono itu tadi. Jadi tidak mau menghadiri acara sarasehan itu tadi. Dia mengatakan kepada Kolobendono bahwasanya dia tidak akan melepaskan wilayah Tunggorono kepada Pringgondani atau Gatotkaca itu tadi, Mas Bayu. Bahkan dia juga mengatakan dia itu rela jika harus melakukan berperang mempertahankan wilayah Tunggorono itu sendiri, Mas Bayu. Nah, pada saat itu ya mengira bahwasanya Gatotkaca itu tadi bersama Adipati Wahono sudah bersekongkol di situ, dan dia mengatakan juga jika para Pandawa ikut campur, maka Boma pun tidak akan segan-segan menggempur negara Pringgondani di situ. Nah, Kolobendono akhirnya diusir oleh si Prabu Bomo itu tadi, Mas Bayu. Ternyata Prabu Bomo masih dalam pendiriannya ya, Mas? Masih dalam pendiriannya, untuk mempertahankan wilayah Tunggorono. Benar sekali. Dan apa cara Prabu Bomo untuk mempertahankan itu, Mas? Nah, di situ Prabu Bomo Sitijo itu tadi memiliki inisiatif untuk melakukan perlawanan dengan cara mengutus patihnya Pancatnyono untuk menghadang Kolobendono dan minta dirangket di situ. Nah, sudah ada sanggit yang mengatakan jika si Kolobendono itu tadi sudah berhasil dirangket, kupingnya si atau telinga dari si Kolobendono itu akan diperung atau disobek, istilahnya seperti itu, dan diberikan surat tantangan, disuruh membawa surat tantangan ke negara Pringgondani. Nah, itu sebagai bukti bahwasanya Prabu Bomo itu tadi tidak setuju atau tidak mau untuk datang bermusyawarah ke sarasehan yang akan membahas tentang wilayah Tunggorono itu tadi yang diadakan Gatotkaca bersama Matswapati itu tadi, Mas Bayu. Nah, di negara Pringgondani diceritakan pada saat itu Gatotkaca itu dihadap oleh Raden Setyaki yang saya ceritakan kemarin. Dia adalah anak buah si Prabu Kresna, dan juga Adipati Wahono sendiri itu sudah berada di situ, juga paman Gatotkaca yaitu Brojowikalpa, Mas Bayu. Nah, si Gatotkaca itu menceritakan dia telah mengutus Kolobendono datang menemui si Bomo itu tadi, mengajak untuk mengadakan sarasehan membahas tentang bumi Tunggorono itu tadi, dan akan ditengahi oleh Eyang Matswapati. Di situ Gatotkaca ternyata juga bingung. Dia belum mau juga menerima paswitane Adipati Wahono tadi. Di situ juga bingung bahwasanya Tunggorono itu tadi sebenarnya itu milik Pringgondani atau milik Trajutrisno itu tadi. Di situ si Gatotkaca tidak berniat lah mengukui wilayah Tunggorono itu tadi, Mas Bayu. Namun Adipati Wahono lalu menceritakan dia pernah diceritai oleh ayahnya bernama Prabu Kalomustaka. Dulu negaranya Tunggorono itu tadi, negara Tunggorono itu tadi pada saat dipimpin oleh Prabu Kalomustaka itu tadi, dia merupakan jajahan dari negara Pringgondani. Negara Pringgondani, dan dulu yang menjadi raja itu di negara Pringgondani itu tadi masih si Prabu Tremboko. Jadi eyangnya si Gatotkaca, Mas Bayu. Gitu ya, benar sekali. Dan pada saat itu sebab Tunggorono itu tadi bisa berubah menjadi jajahannya Trajutrisno, pada saat itu si Adipati Wahono mengatakan dia tidak mengetahui hal tersebut, karena pada saat itu si Adipati Wahono masih kecil, jadi belum tahu apa-apa di situ. Dan
Wahono tadi menanyakan kepada si Gatotkaca apakah di negara Pringgondani itu tadi adakah ada sesepuh atau tidak yang masih hidup yang mengetahui kejadian di zaman Prabu Tremboko itu tadi. Kalau ada supaya didatangkan agar istilahnya bisa menjelaskan bagaimana bisa bumi Tunggorono itu tadi yang tadinya milik Pringgondani kok bisa berubah menjadi milik Trajutrisno itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi Adipati Wahono itu ingin mencari sesepuh yang bisa menjelaskan tentang sejarah negara Tunggorono itu ya, Mas. Nah, itu apakah masih ada, Mas, sesepuh itu? Tapi sebelum Mas Gure jawab, silahkan diminum, Mas. Mungkin pemirsa juga penasaran siapa itu sesepuh yang dimaksud, tapi sebelumnya kita minum dulu. Silakan, Mas, dilanjut. Oh ya, pada saat itu akhirnya si Gatotkaca itu tadi akhirnya meminta kepada pamannya Brojowilkalpa menanyakan apakah masih ada di situ sesepuh yang istilahnya hidup di zaman Prabu Tremboko itu tadi. Nah, Brojowilkalpa lalu memanggil salah satu temenggung bernama Tumenggung Pesisiran, yaitu Detyokala Sumberkaton. Pada saat itu ceritakan bahwasanya Detyokala Sumberkaton itu tadi pernah menjadi abdi kinasih atau istilah zaman sekarang tangan kanannya Prabu Tremboko, Mas Bayu. Benar sekali, orang kepercayaannya Prabu Tremboko. Akhirnya si Brojowilkalpa didatangkan oleh si Brojowilkalpa di situ, Mas Bayu. Oh, jadi Detyokala Sumberkaton itu dulunya merupakan tangan kanan dari Prabu Tremboko ya? Ya, istilahnya orang kepercayaan itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus setelah dia datang itu, Mas, dia bercerita tentang apa, Mas? Nah, di situ setelah si Detyokala Sumberkaton tadi datang menghadap Gatotkaca, di situ dia juga menceritakan kok bisa wilayah Tunggorono itu tadi bisa menjadi milik Trajutrisno. Di situ dia menceritakan bahwasanya pada zaman dulu, pada saat Prabu Tremboko menjadi raja, dia sering meninggalkan negara Pringgondani itu tadi, Mas Bayu, karena dia istilahnya kedanan berguru kepada Prabu Pandu. Pandu Dewanoto, Raja Negara Astina pada saat itu. Negara Pringgondani karena sering ditinggal rajanya, hal tersebut digunakan, kesempatan tersebut diserang oleh Raja Trajutrisno bernama Prabu Bomantara. Bomantara, negara Pringgondani diserang oleh Prabu Bomantara. Pada saat itu sang raja Bomantara tadi berhasil menguasai Kadipaten Tunggorono itu tadi, Mas Bayu. Maka dari asal mulanya seperti itu tadi, asal mula Tunggorono menjadi kekuasaan negara Trajutrisno itu tadi bermula dari Prabu Bomantara yang ingin menguasai negara Pringgondani dan namun hanya bisa menguasai Tunggorono itu tadi. Di situ juga ceritakan Prabu Bomantara itu tadi yang masih tidak puas itu tadi, lalu dia ingin menguasai Kayangan Suralaya. Dia merasa tertantang di situ. Namun pada saat itu diceritakan si Prabu Bomantara itu tadi bisa dikalahkan dengan jagone para dewa, yaitu Raden Sitijo atau Raden Sutejo, anaknya Prabu Kresna yang kemarin saya ceritakan tadi, Mas Bayu. Nah, pada saat itu setelah Prabu Bomantara kalah, mati di tangan Raden Sutejo, maka dari itu Raden Sutejo anak Kresna tadi menggantikan raja di negara Trajutrisno bergelar Prabu Bomo Narokasura itu tadi, Mas Bayu. Jadi gitu ya sejarahnya, Mas? Ya, benar sekali di situ. Nah, terus setelah mendengar sejarah tersebut, apa yang dilakukan, Mas? Nah, di situ Gatotkaca masih belum percaya di situ atas cerita dari Detyokala Sumberkaton itu tadi, karena tidak ada bukti di situ. Lalu di situ si Gatotkaca meminta bukti. Kalau di Detyokala Sumberkaton lalu mengatakan bahwasanya surat perjanjian antara Tunggorono dan Pringgondani tadi, surat kekancingan itu tadi, itu ada, Mas Bayu. Jadi surat pemetaan wilayah itu tadi, si Tunggorono berada di kekuasaan Pringgondani itu tadi ada suratnya, dan surat kekancingan tersebut dititipkan kepada Prabu Matswapati di negara Wirata itu tadi, Mas Bayu. Ya, jadi surat buktinya itu dititipkan ke Prabu Matswapati ya, benar sekali, Mas Bayu. Nah, diceritakan Gatotkaca pada saat itu akhirnya percaya, Mas Bayu. Dia percaya bahwa Tunggorono itu tadi berada di bawah kekuasaan Pringgondani, Mas Bayu. Nah, pada saat itu tiba-tiba datang Kalabendono yang telah diusir oleh si Prabu Bomo itu tadi. Nah, di situ dia datang bersama Anoman dan
si Antaséna di situ. Nah, dia menceritakan bahwasanya dia pada saat datang di Trajutresna, dia memberikan surat, namun ternyata Prabu Bomo Narokosuro tidak berkenan, dia malah marah dan mengusirnya. Pada saat itu malah dikejar di situ, dia bersama Kala Bentono bersama Anoman dan Antaséna, dia dikejar oleh prajurit raksasa Trajutresna, padahal juga dipimpin oleh si Prabu Bomo Narokosuro bersama patihnya Pancatnyono itu tadi. Prabu Bomo Narokosuro mengatakan bahwasanya dia juga akan menyerang negara Pringgondani itu tadi, Mas Bayu. Nah, Gatotkaca pada saat itu kaget, dia kaget lalu segera mungkin dia mempersiapkan prajurit-prajurit perangnya untuk segera menemui pasukan Trajutresna yang dipimpin oleh Prabu Bomo Sutijo itu tadi, Mas Bayu, atau Bomo Narokosuro itu tadi, Mas Bayu. Jadi sudah bersiap-siap ya, Mas? Nah, sudah bersiap-siap. Nah, itu tadi singkat cerita di situ terjadi peperangan akhirnya antara prajurit raksasa Pringgondani melawan prajurit raksasa dari negara Trajutresna itu tadi, Mas Bayu. Nah, Pancatnyono pada itu mengamuk, namun berhasil dikalahkan oleh prajurit Pringgondani. Nah, Bomo Sutijo pada itu melihat prajuritnya semakin keseser atau kewalahan, dia akhirnya maju sebagai senopati. Akhirnya Gatotkaca lalu menemui si Bomo itu tadi dan bermaksud mengajak untuk mengadakan sarasehan itu tadi, karena permasalahan tersebut bisa diselesaikan sebenarnya dengan kepala dingin. Namun di situ karena Bomo sudah terlanjur marah, ia tidak mau di situ. Dia tidak mau, dia tetap meminta Bumi Tunggorono dikembalikan, dan Gatotkaca mengatakan bahwasanya surat perjanjian antara Pringgondani dan Tunggorono itu tadi ada dan telah dibawa oleh si Matswapati itu tadi, Mas Bayu. Nah, setelah Gatotkaca bilang begitu, Mas, apakah si Prabu Bomo masih marah itu? Nah, di situ Bomo tidak mau, tidak percaya di situ. Dia lalu istilahnya membuat tantangan kepada Gatotkaca. Dia bisa menguasai negara daerah wilayah Tunggorono itu tadi asalkan si Gatotkaca bisa mengalahkan Prabu Bomo Sutijo itu tadi, Mas Bayu. Gitu ya. Jadi ya, dia masih dalam pendiriannya ya, terus benar itu. Sekali. Nah, akhirnya pada saat itu si Gatotkaca karena sebenarnya dia tidak mau berperang dengan si Bomo karena dia menghormati, karena si Bomo adalah anak dari Prabu Kresna, namun di situ dia juga merasa tertantang. Dia akhirnya mau melanggati niatnya si Bomo untuk berperang itu tadi. Singkat cerita terjadi peperangan antara si Gatotkaca dan Bomo Sutijo itu tadi, Mas Bayu. Singkat cerita akhirnya terjadi peperangan sengit di antara Gatotkaca dan Bomo Sutijo atau Bomo Narokosuro itu tadi. Gatotkaca pada saat itu akhirnya berhasil mematahkan leher Sutijo, namun di situ si Bomo Narokosuro itu tadi mengeluarkan ajiannya Pancasona dan bisa hidup lagi di situ, Mas Bayu. Nah, begitu seterusnya, Mas Bayu, jika si Bomo Naroko itu tadi mati, dia mata kaji Pancasona dan bisa hidup lagi itu tadi. Pada saat itu tidak ada yang berani memisah atau melerai peperangan antara Gatotkaca dan si Bomo itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ ceritakan Bathari Pertiwi, ibunya si Bomo itu tadi akhirnya keluar dari bumi dan dia diceritakan dia ingin membantu Bomo Sutijo itu tadi. Pada saat itu juga Dewi Nogogini, istri dari Bima, dia pada itu juga ingin membantu Gatotkaca. Jadi ada dua orang yang ingin membantu Gatotkaca, yang saling membantu itu tadi. Si Dewi Pertiwi ingin membantu anaknya Bomo dan juga Nogogini ingin membantu si Gatotkaca sebagai istilah, walaupun tidak anak kandung namun dia juga ingin membantu seperti itu. Maka Nogogini dan Pertiwi pada itu bertemu. Dia itu istilah ingin saling membantu itu tadi, maka terjadi peperangan juga di antara Nogogini dan Dewi Pertiwi di situ. Jadi di situ ada yang berperang selain Bomo dan Gatotkaca, namun Pertiwi dan Nogogini tadi juga berperang di situ. Tidak hanya itu, Mas Bayu, jadi Nagaraja, Nagaraja Bathara Nagaraja yang berwujud ular, dia pada saat ini juga ingin membela si Bomo itu tadi. Namun ternyata Bathara Antaboga yang juga berwujud ular, bapak Nogogini juga, dia ingin juga membantu si Gatotkaca di situ. Masih ada yang membantu lagi ya? Nah, masih ada yang dekengi istilah zaman sekarang. Nah, terjadi peperangan juga di antara Bathara Nagaraja dan juga Antaboga. Jadi ular musuh ular. Jadi peperangan pada saat itu sangat ramai sekali karena tidak hanya Gatotkaca dan Bomo Sutijo saja yang berperang, namun ada Pertiwi dan juga si Nogogini, juga si Nagaraja melawan Antaboga di situ, Mas Bayu. Nah, singkat cerita terjadi peperangan yang sangat ramai sekali di situ. Kresna datang.
Prabu Kresna datang menemui Sitijo pada saat itu. Sitijo lalu meminta bantuan kepada ayahnya Kresna untuk istilahnya ngewangi lah, membantu, membela lah. Pada saat itu Kresna meminta si Bomo untuk istilahnya menghentikan peperangan tersebut dan akan menemui si Gatotkaca agar bisa dirembuk, istilahnya seperti itu. Nah, Kresna lalu menemui Gatotkaca dan para Pandawa. Kresna mengutus Gatotkaca pada saat itu dan para Pandawa untuk agar sowan menghadap ke negara Wirata, menanyakan kepada Prabu Matsopati, sedangkan Bomo Sitijo itu tadi akan menuju ke negara Wirata bersama si Kresna itu tadi, Mas Bayu. Tadi di situ Kresna menyanggupi dia akan membawa si anaknya itu tadi Bomo menuju ke negara Wirata agar mengadakan permusyawaratan di sana, Mas Bayu. Nah, singkat cerita, sesampainya di negara Wirata itu tadi, Pandhawa dan Kresna dan juga Boma dan juga si Gatotkaca menghadap si Matsopati di situ, Mas Bayu. Nah, Bomo Narokasura atau Sitijo tadi mengatakan bahwasanya Gatotkaca tadi telah merebut Kadipaten Tunggorono dari wilayah Trajutrisna, Mas Bayu. Nah, Gatotkaca pada itu juga menyangkal bahwasanya ia tidak meminta Adipati Wahono untuk takluk ke negara Pringgondani, karena Gatotkaca pada saat telah juga didongengi oleh Ditya Kala Sumberkaton itu tadi, bahwasanya sebenarnya wilayah Tunggorono itu tadi merupakan jajahan negara Pringgondani pada zaman Prabu Tremboko masih menjadi raja, Mas Bayu. Nah, dan itu ada buktinya. Ada buktinya dan ada surat kekancingan itu tadi tentang negara Pringgondani dan Tunggorono itu tadi yang sekarang dibawa oleh Prabu Matsopati. Nah, pada saat itu sang raja Matsopati lalu mengambil surat tersebut. Dan di situ dia juga membacakan di hadapan para tamu yang hadir. Di situ dituliskan perjanjian antara Prabu Kalomestaka ayahnya Adipati Wahono dan juga Prabu Tremboko eyangnya Gatotkaca yang berisi tentang Tunggorono, wilayah Tunggorono itu tadi di bawah pemerintahan negara Pringgondani di situ, Mas Bayu. Nah, surat tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak itu tadi, Prabu Kalomestaka dan si Prabu Tremboko. Nah, Bomo pada saat itu merasa malu. Dia merasa malu, dia merasa kalah karena tidak mempunyai bukti yang otentik tentang hal tersebut. Dia istilahnya ingin merebut surat tersebut untuk dirobek-robek di situ. Namun Gatotkaca tanggap akan niatnya Bomo itu tadi. Dia lalu menendang si Bomo hingga keluar dari negara Wirata pada saat itu, Mas Bayu. Nah, terjadi peperangan lagi antara si Bomo melawan si Gatotkaca itu tadi, namun dipisahkan oleh si Prabu Kresna. Ya, Prabu Kresna pada situ melerai, lalu dia membawa si Bomo dan dia menasihati di situ. Namun menasihati si Bomo bahwasanya perbuatannya itu tadi salah karena dia tidak memiliki bukti itu tadi, dan ternyata bahwa sebenarnya tanah Tunggorono itu tadi milik dari negara Pringgondani tadi. Nah, namun pada saat itu si Bomo itu tadi tidak menggubris perkataannya si ayahnya sendiri, Prabu Kresna itu tadi. Dia semakin marah di situ dan malah menuduh Kresna. Dia menuduh bahwasanya Kresna tidak mau membela anaknya sendiri, tidak menyayangi si Bomo itu tadi, Mas Bayu. Nah, pada saat itu akhirnya karena si Bomo saking marahnya, dia lalu bersumpah di situ sejak kejadian tersebut, sejak kejadian perebutan wilayah Tunggorono itu tadi, Kresna bukan lagi menjadi ayahnya si Bomo, melainkan oleh Bomo dianggap sebagai musuh sepanjang hidupnya, seperti itu, Mas Bayu. Gitu ya, Bomo. Nah, benar sekali. Nah, ayahnya sendiri, ayah Prabu Kresna itu tadi, Mas Bayu. Nah, itu tadi, Mas Bayu, sedikit cerita tentang lakon perebutan wilayah Tunggorono, atau di dalam pedalangan dikisahkan dalam suatu lakon yang namanya Kikis Tunggorono itu tadi, perebutan suatu wilayah antara negara Trajutrisna yang dipimpin oleh Prabu Bomo dan negara Pringgondani yang pada saat itu dipimpin oleh Gatotkaca pada saat itu. Dan bukti yang membuktikan bahwasanya negara wilayah Tunggorono itu tadi sebenarnya di bawah pimpinan, di bawah peraturan negara Pringgondani, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Gurit. Ya, Mas Bayu. Atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Ya. Dan Mas Gurit bisa cerita lagi di kemudian hari ya, Mas. Ya, Mas Bayu. Oke, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang lakon Kikis Tunggorono, di mana di situ diceritakan bahwa negara Tunggorono merupakan bagian dari negara Pringgondani. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi
bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.